Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu membuktikan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menepati setiap janjimu, bahkan menggenapi setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami hidup oleh iman. Kami bukan hidup melihat apa yang kami lihat, yang dilihat oleh mata kami. Tapi kami hidup karena iman percaya kami di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Roh Kudus, mari gemburkan tanah hati kami. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditabur akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, ini waktu-Mu. Nyatakan kasih, kuasa dan kebenaran-Mu di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang bersyukur katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, kekasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke bulan Februari tanggal 9, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita berpikir kemarin di awal tahun gitu ya, wah, banyak hal yang terjadi di kehidupan kita. Baru aja awal tahun banyak hal yang mengejutkan. Ada amin? Yang amin tandanya sudah menerima hal yang mengejutkan gitu ya. Mengejutkan bisa baik, bahkan kadang-kadang juga bisa tidak baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi seperti pujian yang kita naikkan, bahwa kita hidup bukan karena kita melihat. Kita hidup, kita percaya kepada Tuhan karena kita tahu yang memegang hidup kita adalah Tuhan yang hidup. Ada amin? MCC di tahun 2025 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengusung tema Home for Harvest. Rumah yang akan menerima tuaian yang besar. Seringkali kita berkata, apakah kami siap Tuhan untuk menerima tuaian yang besar? Karena terkadang ketika kita di keluarga saja, harusnya kita menuai, hati kita belum siap Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi mari pagi ini kita mau sama-sama belajar bahwa setiap kita harus siap karena Tuhan yang memilih kita. Kita siap, kita mampu bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Khususnya bagi Musa dan bangsa Israel Bapak Ibu. Di daily Bible reading kita, minggu lalu kita belajar tentang Musa dan bangsa Israel di kitab Keluaran. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar dari Keluaran 33. Saya percaya Bapak Ibu sudah sangat mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Yang setuju katakan amin? Amin. Pertanyaannya, apakah kita tegar tengkuk? Ya. Ada jawab amin, ada di dalam hati. Karena bangsa Israel menggambarkan kehidupan kita saat-saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Seringkali Tuhan menegur kita, seringkali Tuhan menunjukkan caranya tapi kita gak mau ikutin. Karena kita berpikir cara kita jauh lebih baik dari cara Tuhan. Dengan kata lain, seringkali kita kalau bahasa kerennya apa? You know gitu ya, you know gitu. Seringkali kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Padahal yang memiliki kehidupan kita adalah Tuhan. Padahal bukankah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah Tuhan? Bukankah Tuhan sudah menyiapkan segala yang terbaik daripadanya untuk bangsa Israel? Nah, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setelah peristiwa anak lembu emas, di mana Musa waktu itu naik ke Gunung Sinai dan Harun panik. Kenapa Harun panik? Karena pada saat itu bangsa Israel sudah mulai berkeluh kesah. Mereka meminta saat itu sesuatu yang mereka bisa lihat untuk mereka sembah. Sehingga Harun dikatakan mengumpulkan semua perhiasan dan menjadikannya anak lembu emas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kira-kira gimana perasaan Tuhan? Padahal saat itu Tuhan sedang menyatakan kehendaknya kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel. Dan ini menariknya di Keluaran 33, di sini Tuhan tetap berfirman kepada Musa dan bangsa Israel, pergilah engkau ke negeri yang aku janjikan. Padahal bangsa Israel sudah mengecewakan Tuhan. Saya mau bertanya, apakah bisa Tuhan meng-cancel perjalanan itu? Bisa saja Bapak Ibu. Tapi dia Tuhan yang baik, dia gak cancel perjalanannya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Malah setelah tanda kutip dikecewakan, dia tetap berkata, pergilah engkau ke tanah yang kujanjikan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, sebagai Bapa yang baik, Tuhan juga menegur mereka dengan keras.
Jadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di perkemahan orang Israel, di luarnya Musa membangun satu kemah. Disebutlah kemah pertemuan. Seperti ini ya, gambarannya seperti ini. Di depan yang bulat itu adalah tempat untuk mempersembahkan ukup-ukupan bakar-bakaran kepada Tuhan, persembahan. Dan di kemah ini, semua orang yang mencari Tuhan harus datang ke tempat ini. Dan disinilah tempat yang dikuduskan atau dikhususkan di mana Musa bisa berbicara dengan Tuhan. Dari sini saja kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita mau bertemu Tuhan, kita gak perlu masuk ke tempat khusus, tapi dimanapun kita berada kita bisa bertemu Tuhan, ada amin. Kasih karunia Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Dan di sini, di Keluaran 33 ayat 7 sampai 9, di kemah pertemuan tersebut, Musa meminta penyertaan Tuhan atas umatnya. 3 hal yang bisa kita pelajari dari penyertaan Tuhan bagi Musa dan juga bangsa Israel Bapak Ibu. Ayat ketiga, firman Tuhan berkata, kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Namun, kata Tuhan, aku tidak akan berjalan di antara kamu. Supaya engkau tidak kubinasakan di jalan karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Lalu ayat keempat, ketika bangsa itu mendengar firman yang keras itu, mereka meratap, tidak seorang pun memakai apa dikatakan? Perhiasan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat ketiga dikatakan apa? Tuhan berfirman dengan keras. Ayat ini diambil dari kitab terjemahan baru yang kedua Lembaga Alkitab Indonesia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membacanya di terjemahan baru yang pertama, dikatakan Tuhan mengancam dengan keras. Ini sudah kode keras. Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di antara kamu. Kalau Bapak Ibu membaca sendiri di ayat 2, Tuhan bilang gini, aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan di depan engkau. Tapi aku tidak akan berjalan di antara kamu. Saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika misalnya kita punya seseorang yang dikasih nih untuk anak-anak muda ya. Ketika malam minggu, malamnya waktu disamperin oleh kekasih. Terus tiba-tiba kekasihnya bilang gini, sayang, saya gak bisa hadir malam minggu. Diwakili ya oleh teman saya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Saya kalau sebagai kekasihnya saya akan bilang, no, thank you. Kan saya sayangnya sama kamu. Mana bisa kasih kamu diwakilkan. Saya perlunya kamu yang datang. Dan ketika Tuhan berkata ini bagi bangsa Israel, saya yakin betul mereka takut Bapak Ibu. Walaupun malaikat Tuhan itu berkuasa, penuh kuasa, tapi tidak akan sama dengan penyertaan Tuhan. Sehingga dikatakan apa tadi? Mereka meratap ketika mendengar firman Tuhan yang keras itu. Berarti dalam penyertaan Tuhan yang menyertai bangsa Israel, yang poin pertama adalah ada teguran Tuhan. Yang dikasihi Tuhan katakan amin. Firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang kuhajar dan kutegur. Teguran bukan menghasilkan siksaan Bapak Ibu, tapi teguran harusnya menghasilkan sesuatu yang baik. Karena ketika kita ditegur, kita belajar. Dan dikatakan apa? Mereka meratap. Teguran yang Tuhan berikan adalah sebuah bentuk pernyataan kasih Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya anak dan dia sedang berlari-lari di mall, gak bisa dibilangin sama sekali. Akhirnya salah satu dari orang tuanya pasti akan bilang gini, ya udah silakan kamu lari, papa tinggalin kamu. Betul? Biasanya gitu ya, yang bapak-bapak katakan amin. Oh mungkin bapak-bapak di sini baik semua. Dulu papi saya gitu Bapak Ibu, ya lari aja. Tapi papi tinggalin kamu. Dan biasanya anak kecil itu kan nekat ya. Ketika dibilang gitu apa yang dia lakukan? Apakah dia berhenti? Tidak. Anak kecil apa yang dilakukan? Makin lari. Yang saya mau tanya, biasanya apakah bapaknya meninggalkannya atau dia sembunyi di balik tembok? Biasanya sembunyi, bapaknya tetap melihat anaknya lari kemana. Tetapi ketika anaknya berbalik, dia lihat tidak ada bapaknya, maka dia akan kembali ke tempat itu dan mulai apa?
Seperti ini Bapak Ibu firman Tuhan katakan. Tuhan bilang, aku tidak akan berjalan di antara kamu. Tapi apakah Tuhan lakukan itu? Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Tapi Tuhan perlu menegur mereka supaya mereka berbalik kepada kehendak Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu teguran Tuhan. Supaya kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan bagi umat Israel. Yang menjadi respon bangsa Israel. Dikatakan apa? Mereka meratap. Arti kata meratap apa? Penuh penyesalan. Dan kedua dikatakan apa? Mereka melepaskan seluruh perhiasannya. Zaman waktu itu Bapak Ibu, itu adalah kebanggaan umat Israel. Kenapa? Karena ketika mereka keluar dari Mesir, masih ingat firman Tuhan katakan apa? Semua penduduk Mesir memberikan apa? Emas, kain yang bagus, persembahan tanpa bayar buat mereka dengan sukarela. Jadi itu suatu kebanggaan bagi umat Israel. Tetapi ketika Tuhan menegur, apa yang dilakukan? Mereka lepaskan kebanggaan dirinya. Ketika Tuhan menegur kita hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah kita mau melepaskan kebanggaan diri kita? Apapun itu. Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu bahkan orang-orang yang kita kasihi dan ternyata kita mengasihi mereka sudah lebih dari kita mengasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan menegur, mari datang kepada Tuhan dengan penyesalan dan lepaskan segala kebanggaan dan keakuan diri kita. Ada amin. Berarti penyertaan Tuhan bukan hanya berkata tentang hal yang enak-enak aja Bapak Ibu. Tapi kita harus bersyukur ketika kita ditegur, tandanya Tuhan ada beserta dengan kita. Yang bahaya ketika kita melakukan salah berulang-ulang dan sepertinya tidak ada teguran, tandanya Tuhan mulai berdiam diri. Yang berikutnya, poin yang kedua Bapak Ibu. Kalau dalam penyertaan Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan bagi Musa dan bangsa Israel, ada teguran Tuhan. Yang kedua ayat 11a firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya. Berarti ada kedekatan yang luar biasa antara Musa dengan Tuhan. Berhadapan muka. Lalu di ayat 14 dikatakan apa? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau kita membacanya di terjemahan NIV atau The Message, firman Tuhan akan berkata, and I will give you rest. Bayangin Bapak Ibu. Di Indonesia diterjemahkannya ketentraman, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Rest. Waktu Tuhan berjalan dengan kita, maka seharusnya roh kita bisa apa? Tenang, rest. Ketika kita tidak tenang, bukan Tuhan tidak berjalan sama kita, tapi kita mulai merasakan sepertinya Tuhan tidak berjalan dengan kita, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya Tuhan berkata apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan. Pertama, Tuhan berbicara. Kedua, dikatakan Tuhan berjalan beserta kita dan memberi ketentraman. Yang ketiga, yang Musa katakan akan Tuhan lakukan. Tandanya apa? Kehadiran Tuhan selalu total dalam kehidupan kita. Bukankah dikatakan oleh para survei ada lost generation? Lost generation terjadi ketika orang tua atau orang-orang yang seharusnya memberikan anak-anak tuntunan tapi mereka tidak hadir secara total dalam kehidupan anak-anak ini. Sehingga terjadilah lost generation. Tapi Tuhan kita Bapak Ibu, Dia kalau hadir dalam kehidupan kita, Dia penuh dengan totalitas. Amin. Dia mau dekat dengan kita dikatakan. Lalu kedua apa? Dia berjalan beserta kita. Kata berjalan beserta adalah seperti ketika kita melangkahkan kaki kiri, maka orang yang di sebelah kita juga melangkahkan kaki kiri. Langkahnya sama, langkahnya, hitungannya, semuanya sama. Itu yang Tuhan lakukan. Dan dikatakan apa? Tuhan memberi ketentraman. Dan di ayat 17a ini menarik Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu membacanya di rumah, di ayat 16 Musa ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, bagaimana saya tahu kalau Tuhan menyertai kami? Tetapi ketika saya melihat bangsa Israel dibedakan dan dikhususkan dari bangsa-bangsa lain.
Lalu Tuhan berkata apa? Ayat 17a. Hal ini yang kau katakan akan kulakukan. Sampai saat ini Bapak Ibu, bangsa Israel dikhususkan bagi Tuhan. Ada amin? Bangsa Israel menjadi bangsa yang berbeda. Tandanya dia Tuhan yang menepati janjinya. Itulah kehadiran Tuhan 100%, bukan hanya 100%, berjuta-juta persen. Kehadiran Tuhan yang totalitas dalam hidup kita. Ketika dia berjanji, dia akan menepati. Itu yang Tuhan lakukan sampai saat ini Bapak Ibu. Kemanapun di dunia ini, bangsa Israel tetap dibedakan. Setuju? Dan kita adalah bangsa Israelnya pilihan Tuhan. Tandanya kita juga berbeda, dikhususkan oleh Tuhan. Sehingga dalam kehadiran Tuhan, yang pertama Bapak Ibu, Tuhan selalu membuka dirinya untuk apa? Terhubung dengan kita. Dikatakan dia berbicara dengan Musa berhadapan muka dengan muka. Sekali lagi saya ulang, Tuhan yang membuka dirinya untuk terhubung dengan kita. Jadi inisiatif untuk dekat bukan dimulai dari kita Bapak Ibu. Dimulai dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan membuka dirinya. Pertanyaannya, apakah kita membuka diri kita untuk Tuhan? Karena Tuhan selalu membuka dirinya untuk terhubung dengan kita. Kedua, dia setia berjalan dengan kita. Dan ketiga, dia selalu melakukan apa yang dia sudah janjikan bagi kita. Ada amin Bapak Ibu. Tapi seringkali orang percaya bilang, kok kayaknya janji Tuhan itu digenapi di hidup saya kayaknya susah banget ya Kak Ellen gitu ya. Susah banget ya Ibu Ellen. Saya melihat orang-orang lain tuh kok kayaknya hidupnya enak banget. Saya mau bilang Tuhan mengenal kita, dia punya cara yang terbaik untuk menolong kita. Jadi jangan pernah kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada amin? Tapi yang pasti ketika dia berjanji, dia akan menepati. Tuhan kita gak suka PHP-in kita Bapak Ibu, betul? Memberikan pengharapan yang palsu. Enggak, dia gak pernah melakukan itu. Karena firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Respon Musa, ini lagu yang paling terkenal. Respon Musa di ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, maka jangan bawa kami pergi dari sini. Ada lagunya apa? Iya, tepuk tangan dulu dong buat kita semua Bapak Ibu. Tandanya Bapak Ibu tahu lagu rohani. Bila engkau tak besertaku, maka aku tidak mau. Di titik ini Musa baru semakin menyadari, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, Musa gak akan pernah bisa memimpin bangsa Israel. Sampai Bapak Ibu tahu kan, terakhir Musa gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak sampai pada tujuan, tetapi dia tahu Tuhan menyertai dirinya. Maka dikatakan Musa beristirahat dengan tenang, walaupun sampai saat ini makamnya belum ditemukan, betul? Tetapi penyertaan Tuhan yang menjadi hal yang terutama dalam kehidupan Musa. Penyertaan Tuhan, di dalamnya ada teguran, ada kehadiran Tuhan. Lalu yang ketiga, di ayat 12b. Disinilah pengenalan Tuhan akan Musa. Dikatakan apa? Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara terkasih, bisa bayangkan Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang memberikan keselamatan datang dan berkata kepada kita pribadi lepas pribadi, I know you. Aku mengenal engkau. Aku mengenal engkau, bahkan melebihi engkau mengenal dirimu sendiri. Saat Tuhan beserta kita Bapak Ibu, dia bukan orang asing. Dia bukan orang yang tebak-tebakan untuk nolong kita cara yang terbaik apa. Karena dia tahu kita bahkan melebihi diri kita sendiri. Inilah dalam penyertaan Tuhan, ada pengenalan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Sekalipun manusia di dunia ini banyaknya minta ampun Bapak Ibu, tapi Tuhan bisa mengenali kita satu persatu. Ada amin. Nama Ellen banyak Bapak Ibu Saudara terkasih. Mau cari banyak sekali nama Ellen. Mungkin di sini ada yang namanya Ellen juga. Tapi saya mau bilang, Ellen yang satu ini Tuhan tahu betul. Ada amin. Gak ada lagi Ellen yang kayak gini Bapak Ibu di dunia. Gak ada lagi Bapak Reski yang seperti ini di dunia Bapak Ibu. Gak ada lagi Bapak Iwan, Ibu Agnes, karena kita benar-benar spesial di mata Tuhan dan Tuhan kenal kita.
Sehingga ketika kita menghadapi masalah dan rasanya Tuhan kok begini banget, katakan pada dirimu, enggak, Tuhan kenal aku kok. Apapun yang orang bilang, Tuhan kenal aku. Dia punya jalan yang terbaik buat aku. Pengenalan Tuhan. Respon Musa di ayat yang ke-13b. Beritahukanlah kepadaku jalanmu sehingga aku mengenal engkau. Musa merespon dengan sangat baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Kenapa? Karena Musa bilang, Tuhan, aku juga mau mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu dikatakan di firman Tuhan, Musa adalah orang yang lembut hati. Tapi orang yang lembut hati pun seperti Musa tuh banyak diproses Tuhan loh. Ternyata seringkali pun dia dibilangin Tuhan masih kalau kata orang Jawa ngeyel. Betul? Ini menarik, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Di ayat-ayat bagian ke-11 atau ke-12 di atas, dikatakan apa? Ketika Musa keluar dari kemah pertemuan itu, ada satu orang yang tinggal di kemah pertemuan itu. Namanya adalah Yosua bin Nun. Dia adalah abdinya Musa. Oke. Dikatakan apa? Yosua ada tinggal di tempat itu seorang diri. Lalu ayat ke-12 ini yang menjadi unik Bapak Ibu. Musa tuh ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kan Tuhan bilang mau bawa kami ke tanah perjanjian. Kan Tuhan bilang mengenal saya. Karena gitu Tuhan tunjukin dong orang yang Tuhan utus untuk berjalan bersama saya. Musa katakan, Tuhan tunjukkan orang itu. Saya mau bilang Bapak Ibu, pada saat itu Musa belum memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Kenapa? Dia belum peka. Kalau dia peka, yang dia lihat siapa di dalam sisa di tempat kemah itu siapa? Hanya Yosua. Bukankah itu adalah tanda dari Tuhan sebenarnya? Musa, kamu jangan lihat dulu yang lain. Ada yang sisa di situ siapa? Yosua. Dan ternyata dia yang Tuhan utus untuk membawa umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita mengenal Tuhan, maka seharusnya kita lebih peka dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Seringkali kita tidak peka, kenapa? Karena keakuan diri kita menutupi mata rohani dan telinga rohani kita. Sehingga ketika sedang Tuhan menunjukkan sesuatu, kita nggak peka itu sebenarnya jalan Tuhan. Alangkah hidup ini lebih indah kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kita akan kenal cara-caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada amin? Sepasang suami istri aja Bapak Ibu, ketika di rumah misalnya ada tamu, biasanya suami cuman gini, istrinya tahu minuman keluar, betul? Misalnya anaknya lari-lari ada tamu, si istri cuman begini, papanya langsung apa? Tarik masuk anak-anak ke dalam kamar. Saya mau tanya Bapak Ibu, komunikasi yang seperti ini hanya bisa didapat dari apa? Pengenalan. Kedua, diresponi oleh apa? Kepekaan. Jadi ketika ada pengenalan, maka seharusnya ada kepekaan. Kalau kita berkata saya mengenal Tuhan, tandanya saya akan peka dengan apa yang sedang Tuhan mau tunjukkan dalam hidup saya. Dan kalau kita mau peka Bapak Ibu, balik ke poin nomor 1 tadi. Terima apa? Teguran Tuhan. Gak bisa enggak. Seringkali kebanggaan diri kita yang menutupi kepekaan kita. Seringkali hal-hal yang kita lakukan yang menyedihkan hati Tuhan, itu yang membuat kita buta dan kita merasa kita gak disertai Tuhan. Padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Sampai waktu kita menghadapi titik terendah dalam kehidupan kita, sampai titik tertinggi dalam kehidupan kita, Tuhan ada Bapak Ibu. Bahkan ketika kita melakukan dosa dan orang lain gak ada yang lihat, Tuhan ada bareng sama kita. Pagi ini, ketika Tuhan kembali meneguhkan kita bahwa Dia Allah yang setia menyertai kehidupan kita, mari responi dengan benar. Ketika engkau ditegur, tandanya Tuhan mengasihi engkau. Dan kau akan melihat hadiran Tuhan dalam kehidupanmu itu sungguh nyata karena Dia selalu berjalan dan Dia membuka dirinya menunggu untuk kita selalu terkoneksi dengannya. Dan semua yang Dia janjikan akan Dia tepati. Ada amin. Dan yang ketiga, ingat Tuhan mengenal engkau melebihi siapapun.
Biarlah dia memulihkan kehidupan kita, menyatakan jalannya sesuai dengan yang dia mau karena dia mengenal kita dengan benar. Jadi penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama ada apa? Teguran Tuhan. Kedua, kehadiran Tuhan. Dan yang tiga, pengenalan akan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa. Saya akan mengundang para tim praise worship untuk menaikkan pujian ini. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih ambil waktu untuk dalam hadirat Tuhan. Biarkan pada saat ini Roh Kudus mengevaluasi kehidupan kita. Apakah selama ini kita mulai berasa, Tuhan, sepertinya Tuhan gak berjalan dengan saya. Tuhan, sepertinya saya gak merasakan kehadiran Tuhan. Itu bukan karena Tuhan yang menjauh, tapi karena kita yang menjauh dari Tuhan. Dan pagi ini, Tuhan kembali mau meneguhkan tentang penyertaannya dalam hidup kita. Tapi mari buka hati kita untuk siap Tuhan tegur. Sampai kita sungguh kembali tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu hadir total dalam kehidupan kita. Tidak pernah sedetik pun Dia lewatkannya kehidupan kita di matanya. Dan Tuhan berkata, Tuhan mengenal kita melebihi siapapun.